Di minggu lalu kita sudah mempelajari bahwa hukum pidana internasional ini dia merupakan gabungan antara disiplin hukum internasional dan hukum pidana ya. Kita telah membahas apa itu kaidah, apa itu asas, dan nanti kita akan menggali apa sih yang dimaksud dengan kejahatan internasional ya. Sekalipun minggu lalu kita sudah melihat ada beberapa contoh kasus yang kita kesankan merupakan hukum pidana internasional, tetapi sebetulnya merupakan peristiwa pidana transnasional. Jadi itu juga yang akan kita lihat nanti, terutama di pertemuan 3 ya, pembahasan tentang apa sih yang dimaksud dengan international crimes. Oke, ini pengertian umumnya. Kita bisa mengutip pendapat Basyuni dan Pak Wayan Partiana. Dan kalau kita coba breakdown lagi, maka menurut Basyuni ada aspek pidana dari hukum internasional. Pertama yang perlu kita catat bahwa hukum internasional pada dasarnya kan adalah hukum yang mengatur persoalan lintas batas negara sifatnya publik, tapi kan subjek utamanya negara. Negara itu kan nggak bisa dipenjara ya pada dasarnya, sehingga HI itu nggak kenal hukum pidana sebenarnya. Jadi nggak ada yang namanya pidana dalam HI dalam arti bahwa pemenjaraan misalnya itu kan mekanisme hukum nasional gitu ya. Tetapi oleh karena kita padukan dengan hukum pidana, maka ini yang terjadi. Ada aspek pidana dari hukum internasional. Yang pertama ya bicara tentang tindak pidana internasional. Ini kan dimensi pidana dari HI yang kemudian nanti kita akan lihat kerumitan definisinya ya. Jadi sekali lagi dengan digabungin dengan pidana, maka HI melahirkan konsep tindak pidana internasional yang ini tentu beda dengan konsep tindak pidana nasional gitu ya. Kemudian ada juga aspek kedua, aspek berikutnya adalah pertanggungjawaban pidana internasional. Pada dasarnya kita memahami bahwa di dalam hukum internasional itu sekali lagi karena subjek utamanya adalah negara, maka apabila ada pelanggaran hukum internasional, maka yang diakibatkan adalah lahirnya tanggung jawab negara ya, state responsibility. Tanggung jawab negara, sekali lagi, dia bentukannya itu bukan pidana, karena negara nggak bisa dipenjara. Pertanggungjawaban hukum internasional itu, atau yang kita kenal sebagai state responsibility, ada yang masih ingat nggak bentuknya apaan sih kalau negara harus bertanggung jawab dalam hukum internasional? Dia itu bentuknya apaan? Apa yang harus dilakukan negara apabila negara melakukan internationally wrongful acts, tindakan yang salah secara internasional sehingga mengakibatkan adanya tanggung jawab negara. Ada yang masih ingat nggak? Ini kekunci ya. Tolong dibantu ya, sorry. Biasa suka begitu pintunya. Coba. Ada yang masih ingat istilah reparasi nggak? Reparasi bukan reparasi kendaraan ya. Reparation. Ada yang ingat maksudnya apaan gitu? Kalau dalam hal itu, kalau negara harus tanggung jawab, dia harus ngelakuin apa gitu? Kalau bikin kerugian ke pihak lain ya, entah karena tidak memenuhi perjanjian gitu kan, entah karena dia melanggar hukum kebiasaan internasional. Di mata kuliah hukum internasional kita mempelajari ada sekurang-kurangnya 3 bentuk tanggung jawab negara. Oke, kompensasi ya. Kompensasi itu apa maksudnya? Ganti rugi ya. Ganti rugi berupa uang atau nilai ekonomis lah ya. Sebenarnya sebelum kompensasi itu ada tuh. Ada yang masih ingat nggak? Hah? Apa?
Restitusi, betul, restitusi. Pengertiannya apa? Ada yang ingat nggak? Apaan itu restitusi itu? Hah? Restitusi itu gampangnya intinya adalah negara itu harus bertanggung jawab dengan mengembalikan ke situasi semula sebelum terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh negara tersebut, gitu ya. Gampangnya gitu. Di kalau di kalau kita analogikan pakai Microsoft Word di undo gitu ya kan. Tapi tentu ada apa itu syarat-syarat ya. Maksudnya tidak seluruh peristiwa pelanggaran HI itu kan dapat dikembalikan ya. Sebagai contoh ketika yang dilakukan pelanggarannya adalah misalnya membunuh dengan tidak sengaja katakanlah militer negara gitu ya. Bagaimana mungkin mengembalikan nyawa sehingga muncullah konsep kompensasi. Jadi sebenarnya kompensasi itu tuh muncul atau bisa dilakukan apabila restitusi tidak memadai. Oke, jadi sekali lagi di kepala kalian jangan lupa nomor satu restitusi dulu sebenarnya. Tapi kalau ternyata nggak bisa, masih ada selisih katakanlah nggak bisa ke cover semua, ya udah berarti kompensasi. Kompensasi bisa jadi juga dirasa tidak cukup sehingga ada yang disebut dengan istilahnya satisfaction ya, yang diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia apa ya? Ini istilahnya agak susah sih. Ada yang nerjemahinnya pemuasan gitu ya. Maksudnya satisfaction apaan? Sesederhana tindakan moral untuk misalnya minta maaf gitu. Secara resmi, secara publik gitu ya. Di media dilakukan oleh kepala negara misalnya. Itu apa? Satisfaction. Oke. Jadi itu ya, pertanggungjawaban internasional itu pada dasarnya kita cuma kenal state responsibility, nggak ada yang namanya pertanggungjawaban pidana. Sekarang karena ada HPI, HPI di sini hukum pidana internasional, bukan hukum perdata. Karena ada HPI, maka muncullah konsep pertanggungjawaban pidana internasional atau International Criminal Liability ya. Sebagai turunan dari itu, maka muncul pula prosedur dan mekanisme penegakan pidana internasional. Ini aspek pidana dari HI. Di saat yang sama, menurut Basyuni, ada juga aspek internasional atau aspek hukum internasional dari hukum pidana nasional. Kita bicara misalnya minggu lalu saya menyajikan study case ya, kita belajar mengetahui siapa negara yang memiliki yurisdiksi kan di kasus yang pernah kita bahas kemarin. Maka di situ kita bicara konsep yurisdiksi itu kan wewenang, konsep wewenang itu muncul dari kedaulatan negara. Kedaulatan negara adalah konsep utama dalam hukum internasional gitu kan. Berarti kan, nah ini dimensi HI dari hukum pidana. Saat yang sama, sebagai turunannya adalah prosedur dan mekanisme penegakan pidana nasional berdasarkan HI. Mudah-mudahan ini dipahami ya. Jadi ada semacam perkawinan ya antara HI dan pidana sehingga lahirlah hukum pidana internasional. Oke, ini saya sudah membahas ya minggu lalu. Sekali lagi sebenarnya hukum pidana internasional yang kita pelajari itu cuma ini doang sih sebenarnya ya. Kalau kita coba bedah gitu ya. Kaidah maksudnya norma. Norma maksudnya kita sudah tahu ada norma perintah, larangan, izin, kompensasi. Norma itu bisa ya sesederhana dilarang membunuh, dilarang menculik, dilarang melakukan tindakan genosida dan seterusnya. Itu kaidah semuanya. Dan itu akan kita ya sedikit banyak pelajari ya. Terutama dengan melihat yang disebut dengan core crimes atau kejahatan inti, yaitu genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi. Oke, itu norma ya. Nanti kita lihat unsur-unsurnya lah. Kemudian ada asas-asas. Minggu lalu juga kita sudah ngebahas HPI ini pakai asas-asas hukum pidana ya. Jadi kalian sangat berguna karena dalam arti kalian sudah mempelajari hukum pidana kan. Jadi
sebenarnya kalian cuma nge-recall aja, mengingat kembali asas legalitas dan lain sebagainya itulah. Tapi nanti kita juga akan lihat ada satu asas yang mungkin khas di dalam hukum pidana internasional. Termasuk di sini pun, termasuk di dalam asas juga yurisdiksi ya. Kita minggu lalu ngebahas konsep asas nasionalitas, aktif pasif, asas teritorial gitu kan, asas perlindungan, asas universal itu kan konsep yurisdiksi yang sifatnya meta kaidah, karena bisa jadi, maksudnya kalau kita nggak baca di dalam sumber HI, bisa jadi kita nggak menemukan konsep nasionalitas aktif, nasionalitas pasif gitu kan. Cuma kalian sebagai sarjana hukum memahami hukum itu bukan cuma norma, bukan cuma kaidah, tapi juga asas, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kejahatan. Nah, ini yang kita pelajari khususnya tindak pidana internasional. Apa yang dimaksud dengan kejahatan internasional? Ini di minggu berikutnya kita akan coba sangat dalam, saya kira banyak materinya yang akan kita coba bahas terkait dengan poin ketiga. Keempat, subjek hukumnya. Ya ini pada dasarnya karena hukum pidana ini orientasinya mencari pertanggungjawaban pidana perorangan, maka ya orang perorangan gitu ya yang bisa pada dasarnya akan dimintai pertanggungjawaban untuk ya di penjara gitu kan. Sekalipun nanti kita akan melihat ada loh tindakan-tindakan atau kejahatan tertentu itu yang dilakukan itu hanya mungkin apabila bekerja sama dengan negara gitu ya. Sebagai contoh nanti kita mempelajari kejahatan terhadap kemanusiaan, itu tuh membutuhkan orkestrasi dari negara lah, gampangnya gitu ya. Jadi nggak mungkin perorangan gitu. Dengan demikian sebenarnya masih ada dimensi-dimensi negaranya gitu ya. Sekalipun nanti yang dimintain tanggung jawab cuma orang-orangnya doang gitu. Oke, tujuan HPI ini saya perlu katakan. Jadi teman-teman, hukum pidana internasional itu tuh dia sebenarnya hukum yang sifatnya pelengkap ya, komplementer, pelengkap dari apa? Pelengkap dari mekanisme hukum nasional. Nanti kita akan melihat ya pada dasarnya tadi ya, kita jangan lupa bahwa semua negara di dunia ini berdaulat sehingga masing-masing punya wewenang untuk mengadili kasusnya di masing-masing negara. Tapi di saat yang sama ada beberapa case ya, yang mana si negara itu tuh nggak mampu atau tidak mau. Di Indonesia misalnya ada sekurang-kurangnya 12 pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang sebenarnya itu dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, sampai sekarang belum dituntaskan gitu ya. Jadi ada kalanya negara itu entah nggak mau atau tidak mampu gitu ya. Maka muncullah hukum pidana internasional, tujuannya biar mencegah impunitas. Kalau kalian pernah mendengar istilah itu, intinya ya kalau ada penjahat diadili gitu. Kalau ada kejahatan, ada peristiwa tindak pidana diadili. Jangan diberi impunitas. Itu ya tujuan HPI. Jadi dia bukan sarana utama sebenarnya ya. Dia cuma pelengkap aja. Oke, ini sumber hukum dalam arti formil. Karena hukum pidana internasional merupakan cabang HI, maka rujukan kita masih terhadap hukum internasional. Sumber hukum formil hukum internasional yang dipahami secara umum rujukannya adalah pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Ini sudah dipelajarin ya di mata kuliah HI. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Jadi sumbernya adalah perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, dan putusan pengadilan dan pendapat para ahli. Ada yang masih ingat mana yang primer, mana yang sekunder? Kalau sumber HI 1-4, jadi ada yang primer, yang utama gitu ya. Tapi ada juga yang sekunder gitu sebenarnya. Ada yang masih ingat nggak di mata kuliah HI? Jadi teman-teman yang 1-3 itu dia primer ya. Kalau putusan pengadilan, pendapat ahli itu kan
hanya meneguhkan. Kan putusan pengadilan bisa ada kalau ada sengketa internasional. Sengketa internasional bisa ada kalau ada perjanjian atau kebiasaan atau prinsip hukum yang dilanggar, gitu ya. Jadi yang keempat ini cuma meneguhkan ya. Pendapat para ahli juga pasti acuannya 1 sampai 3 kan. Kira-kira penalarannya begitu ya. Nah, kemudian tentu selain merujuk kepada HI, poin berikutnya adalah sumber dari HPI atau hukum pidana internasional ini adalah hukum pidana itu sendiri. Maka kaidah-kaidah, azas-azas, dan segala macam putusan pengadilan atau jurisprudensi, sebagai contoh ini KUHP dan KUHAP itu menjadi sumber juga. Oke, kita coba lihat contoh kaidah hukum pidana internasional. Ini udah saya bahas belum sih? Saya takutnya redundan. Belum ya? Minggu lalu kan? Oke. Sorry, ini agak takut overlap. Ya, ini tadi kita ngebahas tentang 5 aspek kan ya. Pertama soal norma, kita udah paham lah norma itu apa. Tapi dalam konteks hukum pidana internasional, kita pengen lihat nih, apa sih normanya, salah satu contohnya deh gitu ya. Ya, ini kita bisa melihat karena sumber HI formil rujukannya adalah perjanjian, maka kita bisa melihat ya diantaranya kepada perjanjian internasional. Perjanjian internasional itu macam-macam, ada yang multilateral kan, subjeknya banyak, ada yang regional di daerah tertentu, ada yang bilateral dan lain sebagainya. Dan di dalam perjanjian internasional itu tuh ada yang ngatur secara langsung persoalan pidana, ada juga yang ngatur secara tidak langsung. Pertama yang secara langsung misalnya Konvensi Genosida tahun 1948. Itu dia perjanjian internasional yang secara langsung ngomongin tentang salah satu bentuk kejahatan internasional. Jadi kalau kalian mau tahu pertama kalian tahu ya, oh sumbernya kalau kita mau ngomong genosida ya Konvensi Genosida gitu, sebagai ranah hukum ya, karena dia perjanjian internasional. Kemudian normanya apa ya, baca aja di situ, which is panjang banget kan gitu ya. Nanti kita akan pelajari ini di pertemuan berikutnya ya, tentang apa itu kejahatan genocide. Cuma intinya kalian seenggaknya jadi tahu bahwa untuk tahu apa sih instrumen yang bisa kalian pakai untuk mengetahui norma atau kaidah, maka ya ini Konvensi Genosida misalnya, atau Konvensi Tokyo tahun 1963. Itu yang sifatnya multilateral ya. Jadi perjanjian yang banyak sekali pesertanya lah. Tapi ada juga perjanjian yang sifatnya regional. Regional itu maksudnya dia cuma mengikat kawasan atau wilayah tertentu gitu ya. Eropa, Asia gitu kan, Afrika. Mereka memang didesain untuk sekelompok negara doang gitu ya. Sebagai contoh di sini European Convention on Extradition tahun 57. Nah, ini pun kaidah hukum pidana internasional kan yang ngomongin tentang ekstradisi. Ekstradisi itu adalah suatu mekanisme formal di mana maksudnya intinya gampangnya gini deh. Yang ngatur soal tata cara gimana kalau ada pelaku tindak pidana warga negara asing gitu kan. Mekanismenya gimana, pengembaliannya dan lain sebagainya, itu namanya ekstradisi ya. Jadi di Eropa itu ada konvensi itu. Jadi kalau misalkan di Uni Eropa terjadi peristiwa tindak pidana yang sifatnya transnasional, maka mereka karena udah punya konvensi ini, jadinya kerjasamanya gampang lah gitu ya, ngirim penjahatnya segala macam gitu-gitu. Karena biasanya tanpa ini negara boleh menolak, ya kan? Permintaan ekstradisi itu bisa ditolak karena negara berdaulat. Dengan adanya ini maka mempermudah jejaring komunikasi. Itu yang regional, ada juga yang interamerikan, berarti ya di benua Amerika gitu ya, tentang terorisme. Atau yang bilateral antara Indonesia sama Malaysia nih, tahun 74 bikin perjanjian tentang ekstradisi. Ini yang secara langsung ngomongin pidana internasional. Tapi yang 1 sampai 3 pun, kalau kita perhatikan, sebenarnya kita bisa bagi lagi jadi dua.
Yang pertama ngomongin secara material apa kejahatannya, dan yang kedua lebih ke soal formal kan. Kalau yang secara material itu yang konvensi genosida misalnya, itu kita kan ngomongin kejahatannya apaan nih. Tapi kalau yang ekstradisi itu mah kan nggak ngomongin kejahatan, lebih ke gimana mekanisme kalau terjadi tindak pidana transnasional. Oke. Nah, ini ada juga yang secara tidak langsung ngebahas hukum pidana internasional, misalnya di dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Jadi gampangnya di dalam Konvensi Hukum Laut itu ya ada tindakan-tindakan tertentu yang kemudian dikategorikan sebagai perbuatan pidana, misalnya illegal fishing misalnya, melakukan penangkapan ikan di laut teritorial misalnya. Itu jelas merupakan illegal fishing dan karenanya merupakan tindak pidana transnasional ya. Kalaupun ini kita katakan internasional nanti akan agak sedikit rumit ya, karena ada perbedaan antara tindak pidana internasional, ada treaty crimes, ada transnasional ya. Itu yang mungkin agak membingungkan, tapi saya kira kalau kalian paham kata kuncinya sih mestinya clear ya. Ini contohnya UNCLOS, kemudian Konvensi tentang Laut Lepas. Ini kan judul-judulnya kan ini ngebahasnya tentang laut gitu maksudnya. Cuma ada loh pasal-pasalnya yang membahas tindak pidana. Jadinya ini kaidah gitu. Kaidah yang mencerminkan hukum pidana internasional. Dan kemudian ini contoh regional di Inter-European Cultural Convention tahun 1954. Ini ya contoh kaidah atau norma hukum pidana internasional yang kalian bisa baca. Ini cuma contoh. Kemudian azas hukum pidana internasional dari dimensi HI-nya ini ya. Sekali lagi ini hanya recalling aja, mestinya kalian sudah memahami bahwa dalam HI itu ada asas kedaulatan, kemerdekaan, kesamaan derajat, kita paham, equality before the law gampangnya, semua negara dianggap sama. Oleh karena semua negara dianggap sama, sederajat, merdeka, dan berdaulat, maka pertama ada prinsip atau azas non-intervensi. Jadi maksudnya ya setiap negara nggak boleh ngerecokin persoalan negara lain kan. Sekalipun apa ya, kadang-kadang tekanan internasional ya diperlukan ya. Sebagai contoh ya peristiwa di Rohingya kan, intervensi secara langsung kepolisian militer memang tidak ada, tetapi tekanan internasional kan ini ya kita perlukan lah. Tapi yang dimaksud dengan prinsip non intervensi di sini, saya kira pada dasarnya itu sifatnya fisik ya, artinya ya negara nggak boleh tiba-tiba ngirimin tentara atau polisi gitu ya ke negara lain sekalipun mungkin negara itu melakukan kejahatan kan gitu ya. Nah inilah kelemahan ya, mungkin di satu sisi ini merupakan implikasi dari konsep kedaulatan, tapi di saat yang sama tentu kita memahami ada kelemahan kalau kita cuma bergantung pada negara dan negara itu nggak boleh saling intervensi, tentu ada kelemahan. Tapi di saat yang sama kalau kita mengizinkan intervensi, tidak jarang sebetulnya intervensi itu dimanfaatkan oleh negara untuk kepentingan-kepentingan lain. Kalau kalian mempelajari politik internasional, ini konsep yang apa ya, problematik lah. Gitu ya. Jadi dalam HI ada prinsip non intervensi karena ya masing-masing negara merdeka, berdaulat dan sama derajatnya. Kemudian prinsip kedua, prinsip berdampingan secara damai dan penyelesaian sengketa secara damai. Terlepas dari fakta bahwa banyak sekali peristiwa penyelesaian sengketa secara kekerasan di dunia ini, ya, yang kita lihat atau saksikan lewat berita dewasa ini, pada prinsipnya HI itu menghendaki penyelesaian sengketa secara damai kan, entah lewat litigasi maupun non litigasi, entah lewat pengadilan maupun arbitrase, negosiasi, konsiliasi, dan mekanisme-mekanisme lainnya gitu ya. Itu prinsip sifatnya. Kemudian yang ketiga adalah penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Ini yang kita maksud azas, contoh azas ya, di dalam hukum pidana internasional dari sisi HI. Dan kita bisa juga memasukkan sekali lagi konsep-konsep jurisdiksi kan.
yang sudah kita bahas minggu lalu. Kalau dari sisi hukum pidana, ini ya, dari sisi hukum pidana, azasnya azas legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali telah diundangkan sebelumnya gitu ya. Dampak atau implikasi dari asas legalitas adalah asas non retroaktif gitu ya. Maksudnya kalau misalkan per hari ini negara menetapkan orang yang pakai baju merah dipidana, berarti kalau kemarin ada orang pakai baju merah itu nggak bisa dipidana kan? Ya kan baru di undangan sekarang. Jadi asas non retroaktif itu sebenarnya cuma implikasi akibat dari legalitas gitu. Tapi ya nanti kita akan lihat di dalam hukum pidana internasional ini ada peristiwa penegakan hukum pidana internasional yang melanggar saya kira prinsip non retroaktif maupun prinsip legalitas. Nanti kita lihat ya. Tapi pada dasarnya kita ngacu ke legalitas. Asas kulpabilitas ini persoalan culpa ini kan artinya salah ya. Konsep kesalahan. Jangan lupa di dalam hukum pidana kita bukan cuma bicara tentang kejahatan. Dalam hukum pidana yang penting adalah apakah ketika misalnya ada peristiwa pembunuhan ada orang yang bersalah gitu kan. Jadi yang kalian pentingin itu bukan peristiwanya apa sebenarnya kan. Kalau peristiwanya tadi pembunuhan tapi karena dia membela diri ya itu nggak ada, bukan tindak pidana kan, karena dia dalam kondisi terpaksa. Yang kalian pentingin itu pertama aktus serius tindak pidananya, tapi yang kemudian juga unsur kulpabilitas. Ada nggak kesalahan seseorang? Kapan seseorang dikatakan salah? Ketika dia berniat gitu kan, lalai dan seterusnya. Oke, implikasi dari kulpabilitas adalah asas praduga tidak bersalah. Jadi orang itu secara hukum ya, itu dianggap tidak bersalah sampai pengadilan membuktikan sebaliknya, sampai putusan pengadilan, gitu kan. Kadang orang suka merancungkan gini ya, asas praduga tidak bersalah ini melekat ke setiap orang. Kalau asas praduga tidak bersalah ini melekat ke setiap pihak, katakanlah ke polisi, bagaimana mungkin polisi menangkap ini ya, apa itu penjahat gitu kan? Kan orang suka bilang, itu kan belum ada putusan. Iya, tapi kan ada praduga sebenarnya, praduga dari perspektif kepolisian bisa nangkap, gitu. Dibawa ke apa? Ke kejaksaan, dibawa ke pengadilan, berarti kan jaksa juga mempraduga ya. Praduga tidak bersalah ini maksudnya dari sudut pandang hukum gitu. Kalau dari sudut pandang tadi ya katakan penegak hukum, APH, aparat penegak hukum, polisi, kejaksaan, pasti mereka berasumsinya kan mereka dia bersalah, makanya dibuktikan di pengadilan. Kemudian asas atau prinsip non atau nebis in idem. Ada yang masih ingat nebis in idem itu apa? Ada yang masih ingat nggak nebis in idem atau non bis in idem? Seorang tidak dapat. Oke, oke. Pada dasarnya tepat ya. Pada dasarnya tepat. Saya ingin coba ini apa? Bertanya lebih lanjut lah. Uh, Kalau misalkan ada residivis, itu sama dengan konsep nebis in idem. Tahu residivis nggak? Maksudnya orang yang melakukan tindak pidana dua kali. Katakanlah si A melakukan pencurian, penjara, lepas, maksudnya udah beres gitu ya pemindahannya. Kemudian mencuri lagi, terus dipidana lagi, dipenjara lagi. Itu nebis in idem bukan? Kan tadi pengertiannya orang nggak bisa diadili dua kali atas perbuatan yang sama. Maksudnya sama nggak dengan kasus yang saya sebutin tadi? Masa orang yang residivis nggak boleh dipidana ya?
Maksudnya nebis in idem itu, jadi tadi betul ya yang disampaikan oleh teman kalian. Cuma yang harus kita pertegas adalah bahwa untuk peristiwa di tempat dan waktu yang sama. Maksudnya tadi saya beri contoh kasus si A katakanlah melakukan tindak pidana pencurian di tahun 2020. Dia kemudian diadili di pengadilan Pengadilan Negeri Bandung. Ya kalau udah diputuskan dan diadili, nggak boleh dia misalnya tiba-tiba diadili lagi deh di Pengadilan Negeri Jakarta misalnya. Untuk kasus yang sama. Jadi putusannya banyak misalnya gitu. Nggak boleh. Tapi kalau dia residivis itu lain cerita ya. Maksudnya udah diputus pengadilan, masuk penjara, keluar, melakukan tindak pidana atau kriminal lagi, ya harus dipenjara lagi. Dan itu bukan nebis in idem gitu ya. Jadi sekali lagi nebis in idem itu orang nggak bisa diadili dua kali untuk perbuatan atau tindak pidana yang sama itu dalam arti tersebut gitu ya, di waktu dan tempat tersebut. Kemudian asas prosedural ini ya kalau bicara hukum pidana tentu ada hukum acaranya, hukum formalnya. Dan terakhir adalah azas aut deder aut judicare. Ini tuh maksudnya di dalam hukum pidana internasional, saya kira ini khas ya, cukup khas bahwa di satu sisi kita memahami tadi hukum pidana internasional ini sifatnya komplementer, dia itu cuma melengkapi hukum nasional ketika hukum nasional itu tidak mau atau tidak mampu. Di saat yang sama ada prinsip ini yang maknanya adalah kalau suatu negara itu nggak mau mengadili atau tidak mampu mengadili, ya ekstradisi, gitu ya. Ekstradisi itu kasihin ke negara lain gitu maksudnya, biar diadilin sama negara lain. Jadi dengan prinsip ini kan maka terhindar peristiwa impunitas ya. Jadi orang nggak akan ada yang dikasih impunitas karena kalau negara nggak mampu ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi tolong diekstradisi ke negara lain biar diadili. Ini prinsip teman-teman. Kalian harus paham ini semua. Dan kalau ada pertanyaan hukum pidana internasional, kalau kalian paham ini semua, saya kira bisa menjawab ya. Maksudnya kasus apapun tuh bisa dijawab lah secara hukum ya, dari dimensi prinsipnya. Oke, itu prinsip HPI dari sudut hukum pidana. Tapi ada nih yang tadi saya bilang, prinsip yang nampaknya ini khas ya. Dia lahir di dalam rahim hukum pidana internasional itu sendiri, katakanlah. Ini satu contoh saja yang diangkat oleh Pak Wayan Partiana juga di dalam bukunya. Ini contohnya Treaty of London tahun 45 yang menjadi dasar perjanjian internasional bagi pembentukan Mahkamah Militer Internasional Nuremberg di tahun 45 ya. Jadi pernah ada pengadilan internasional namanya Pengadilan Militer Nuremberg dan Pengadilan Militer Tokyo yang mengadili penjahat perang dunia kedua. Menariknya, kalau kita baca coba, poin pertama, setiap orang yang melakukan kejahatan berdasarkan hukum internasional harus bertanggung jawab dan karenanya dapat dijatuhi sanksi. Oke, ini normatif lah semuanya, maksudnya kita paham lah. Poin kedua ini yang menjadi kontroversial, bahwa hukum nasional tidak mengatur hukuman atas poin pertama. Hal ini tidak lantas membebaskan orang yang bersangkutan dari pertanggungjawabannya berdasarkan HI. Sekali lagi perhatikan, ini konteksnya ini ya. Saya beri ilustrasi gampangnya, konteksnya adalah kejahatan yang dilakukan oleh militer Nazi ya, Jerman. Jerman pada saat itu melakukan kebijakan rasial berdasarkan konsep ya partai Nazi ya pada saat itu, lewat pimpinannya Hitler kan, dia bikin kebijakan yang rasis banget, yang memperlakukan diskriminatif kelompok Yahudi kan.
Dari sudut pandang hukum nasional itu tuh legal. Kebijakan rasis itu tuh legal pada saat itu ya di Jerman. Artinya, secara asas legalitas tidak ada tindak pidana yang dilanggar oleh Jerman dari sudut pandang Jerman. Tapi karena ini diadili sama sekutu ya, Amerika Serikat dan lain sebagainya, kata pengadilan militer Nuremberg ini, ya walaupun hak hukum nasional Jerman nggak ngatur bahwa itu tuh nggak dipidana, ya bukan berarti orang tersebut bebas, kata dia ya. Karena ada pertanggungjawaban secara HI katanya. Pertanyaan berikutnya tentu saja, emang ada HI yang ngatur soal ini gitu ya? Oh ini ini tuh apa ya gampangnya? Eh, ini tuh ada yang menyebutnya sebagai fixed justice ya. Maksudnya karena yang menangnya sekutu, jadinya mereka bikin kebijakan itu. Aduh, suara saya jadi serak, sorry. Eh, ya sekutu kan karena menang Amerika Serikat dan lain sebagainya, dia bikin mengada-adain gitu ya, bahwa gimana ya bahasanya ya, gampangnya di satu sisi memang eh, kesadaran etis kita akan mengatakan bahwa tindakan rasial diskriminatif yang dilakukan oleh Jerman pada saat itu lewat Nazi terhadap kelompok Yahudi sangat tidak tepat. Nurani kita akan mengatakan itu, tetapi fakta bahwa ada hukum yang secara legal formal atau asas legalitasnya sudah terpenuhi, itu ya nggak tahu sih, atau bahkan bisa diperdebatkan. Jadi yang ingin saya katakan, kelompok atau pengadilan militer Nuremberg pada saat itu dia mau bikin penafsiran bahwa ada loh dalam hukum internasional itu yang melarang tindakan tersebut gitu. Itu tafsiran gitu. Biar membenarkan untuk mengadili orang Jerman gitu, militer Jerman ya. Itu yang poin kedua ya, yang pada dasarnya ini bisa kita sebut bertentangan dengan prinsip legalitas. Yang ketiga, katanya bahwa pelaku dalam kasus pertama bertindak sebagai kepala negara atau pejabat pemerintah tetap dua. Maksudnya dalam HI kita mengenal adanya impunitas, konsep impunitas bahwa yang namanya kepala negara atau pejabat yang mewakili mengatasnamakan negara itu dia hmm, apa itu diberikan impunitas ya dari hukuman pidana. Tapi impunitas itu dihilangkan menurut eh, apa mahkamah militer ini. Keempat, ini soal tanggung jawab atasan atau tanggung jawab komando, bahwa tindakan kejahatan itu dilakukan untuk menjalankan pemerintah atau menjalankan perintah atau dari kekuasaan yang lebih tinggi, tetap dua, tetap harus apa dimintai pertanggungjawaban. Maksudnya poin keempat itu bilang bahwa kita nggak bisa berdalih dengan mengatakan bahwa saya diperintah oleh atasan. Kan itu salah satu dalih ya. Dalam konsep militer tentu kita memahami ada namanya perintah komandan atau tanggung jawab komando gitu ya. Satu sisi militer memang nggak mungkin bikin inisiatif sendiri, melainkan harus menjalankan perintah komando atau atasan. Tapi saat yang sama, kata pasal keempat, dia bilang ya tetap aja gitu, walaupun kamu diperintah, sepanjang masih ada pertimbangan moral yang kamu bisa pilih, ya nggak boleh melakukan kejahatan gitu. Kemudian 5, hak untuk diadili berdasarkan pengadilan yang adil. Keenam, nah ini poin keenam ini yang menarik ya. Jadi di tahun 4546 inilah pertama kali muncul yang namanya kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini yang dianggap nanti dan akan kita pelajari lebih dalam sebagai kejahatan internasional.
Dan kelompok Nazi itu diadili berdasarkan kejahatan nomor ke-6 itu. Oke, ini satu asas ya. Contoh satu asas yang tertuang di dalam norma. Ini kan kaidah ya, pasal-pasal gitu kan. Ada asas yang, oh ini dia pada dasarnya berarti kan kalian sebagai orang hukum akan melihat ini mah bertentangan dengan konsep legalitas. Karena perwira Nazi ya pada saat itu pembelanya gitu, dia bilang nggak ada yang namanya HI ngatur soal 6 segala macam gitu ya, pembelaan dia gitu. Ini mah diada-adain aja gitu ya, dan lain sebagainya. Oke. Subjek hukum pidana internasional pertama adalah individu. Maksudnya dalam hukum pidana kan kita mengejar siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dan itu cuma individu dalam konteks pidana. Yang kedua ada juga sih negara, tapi kan kalau negara dia konsepnya tadi ya state responsibility. Nah, saya ingin memberi perbandingan ya. Ada poin A sama B misalnya ya. Ini saya coba ngebandingin perbedaan antara pelanggaran hukum pidana internasional dan pelanggaran hukum hak asasi manusia. Kalau di dalam pelanggaran hak asasi manusia yang dimintai tanggung jawab itu siapa, teman-teman? Pelaku itu siapa? Oke, pelaku yang melanggar HAM tadi. Dia subjeknya, wujudnya bisa apa? Apakah individu, apakah negara? Ada yang pendapat lain nggak? Oke, ini memang di mata kuliah HAM ya, saya mungkin pernah sampaikan atau. Jadi teman-teman kalau bicara hak asasi manusia, hubungan hukumnya beda lagi tuh. Kan kalau bicara HAM, negara yang punya kewajiban untuk memenuhi HAM ya. Kemudian individu kalian nih, ini kan kalian individu, kalian punya hak asasi manusia. Katakanlah HAM kalian itu dilanggar, katakanlah sama ormas gitu ya. Kalian mau bikin diskusi gitu kan, katakanlah di sama ormas dilarang gitu kan, dibubarin. Pertanyaan saya, siapa yang melakukan pelanggaran HAM dalam peristiwa itu? Kalian ini mau bikin diskusi ya. Ormas, di dalam hak asasi manusia, logikanya begini. Ormas itu dia telah melakukan, boleh jadi tindak pidana ya, pelarangan segala macam. Dan dia di saat yang sama melakukan, saya akan menyebutnya penyalahgunaan HAM. Tetapi yang melakukan pelanggaran HAM itu sebenarnya tetap negara. Kenapa tetap negara? Karena negara punya kewajiban untuk melindungi HAM kalian. Artinya, kalau misalkan ada ormas tadi ya, terus kemudian kalian lapor polisi misalnya, dan polisinya nggak nolongin kalian, malah takut sama ormas, maka yang melakukan pelanggaran HAM negara. Karena negara itu harus melindungi kalian gitu kan. Ngerti nggak logikanya? Ormas tindak pidana. Katakanlah dia bikin ricu gitu ya, bikin keributan, itu melakukan pelanggaran hukum pidana. Tapi pelanggaran HAM itu cuma negara yang bisa melakukan pelanggaran HAM. Karena asumsinya negara paling berkuasa, negara punya sumber daya, dan negara lah yang bisa mencegah. Itu ya bedanya dengan pidana. Makanya tadi saya tanyakan, siapa yang bertanggung jawab dalam HAM? Jawabannya negara. Oke. Apa bentuk pertanggungjawabannya? Kalau pelanggaran HAM biasa, kan kalau di hukum HAM kita ada pelanggaran HAM berat, ada yang tidak berat gitu ya. Kalau yang biasa sih remedi, pemulihan. Pemulihan itu ya modelnya kayak tadi ya, kompensasi, satisfaction kayak gitu-gitu.
Kalau pidana cuma individu, kita tidak mungkin memenjarakan negara, memenjarakan perusahaan, itu nggak mungkin. Nah ini ya yang saya maksud dengan poin A dan B itu individu kalau HPI. Hukum humaniter ini hukum perang, ini HI banget ya. Tapi intinya kalau hukum humaniter sih ya bisa HPI, bisa pidana, ada aspek pidananya, ada aspek HI-nya yang keluarannya adalah state responsibility. Oke, lanjut. Tujuan hukum pidana internasional. Ada yang mau bantuin saya baca nggak? Yang atas dulu. Mau ditunjuk aja kalau pada takut. Dong sambil belajar gitu, nggak apa-apa. Jangan takut salah ya. Ada yang mau bantuin nggak? Ya tunjuk ya. Bentar. Oke, ya intinya paragraf pertama kata si Basyuni ya. Ini Bapak Hukum Pidana Internasional. Tujuannya hukum pidana internasional diciptakan atau dikembangkan itu ya untuk kata dia prevention dan suppression, mencegah yang sifatnya preventif gitu dan menekan yang sifatnya represif. Beda ya, mencegah berarti kan belum terjadi. Kalau suppression, menekan itu maksudnya represif, berarti sudah terjadi tapi ya kita adilin biar tidak terjadi lagi. Itu mencegah apa? International criminality. Kan gitu ya. Kita ingin mencegah peristiwa kejahatan internasional. Di saat yang sama ingin meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi impunitas. Tadi ya, maksudnya gimana? Kalau kalian mempelajari sejarah, masing-masing negara itu punya sejarah kelam. Contoh, tadi saya bilang, katakan Indonesia sampai saat ini ada 12 pelanggaran hak asasi manusia berat yang belum diadili. Dengan adanya hukum pidana internasional, sebenarnya dia tujuannya ingin tidak terjadi impunitas sebagaimana halnya terjadi di kita ya. Maksudnya ketika negara nggak mau dan nggak mampu, ya udah bawa ke pengadilan internasional, gitu. Jangan dibiarin. Tapi itu pun sejauh ini ya belum efektif ya. Banyaklah saya kira bukan cuma di Indonesia. Di negara-negara lain tuh pada dasarnya punya sejarah kelam kayak gitu ya. Kemudian paragraf kedua, hukum pidana internasional bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan paling berbahaya yang dilakukan oleh individu. Oke, ini ya gitu ya, intinya gitu deh. Ini pendapat Kasesi, Antonio Kasesi juga ahli hukum pidana internasional. Jadi, uh, tapi kalau kita mau sederhanakan banget, fungsinya fungsi hukum pidana internasional itu untuk melengkapi sistem hukum pidana nasional di saat mereka tidak mampu, unable, dan atau tidak mau, unwilling dalam mengadili kejahatan. Kalau tujuan sama fungsi bedanya apa? Ada yang tahu nggak bedanya fungsi sama tujuan? Kalau HP, HP itu fungsinya apa?
Alat komunikasi, alat komunikasi jarak jauh gitu ya, kira-kira. Tujuannya apa? Dengan komunikasi tujuannya apa? Hah? Mudah komunikasi. Ya, tujuannya hubungannya terjaga gitu ya. Endingnya kan gitu goalsnya. Kita tuh mau komunikasi ngapain? Kan gitu ya. Fungsi alat komunikasi, tapi bisa juga fungsinya biar buat garuk-garuk punggung gitu. Bisa dong. Makanya, tapi tujuannya bukan itu. Itu ya. Buat ngelempar gitu. Bisa juga. Anyway, itu intermezzo. Cuma ini ya, fungsinya dia untuk melengkapi hukum pidana nasional. Ini istilah-istilah yang dikenalin di dalam hukum pidana internasional. Pertama, yang paling gampang ya bahasa Inggrisnya aja tuh ya. Ini mah pengetahuan aja kalian. Bahasa Jerman, Prancis, Spanyol. Cuma kalau dalam bahasa Inggris ada International Criminal Law, yang mana itu kita pelajarin atau kita terjemahin sebagai hukum pidana internasional. Tapi ada juga Transnational Criminal Law, hukum pidana transnasional. Oke, saya sekilas saja ngebahas tentang hukum pidana transnasional. Intinya, kejahatan transnasional itu adalah kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana menurut hukum nasional. Oke. Jadi pada dasarnya si kejahatan itu, kata hukum nasional itu kejahatan, gitu ya. Namun peristiwa tersebut menyangkut kepentingan dua negara atau lebih. Apa kepentingan dimaksud? Kepentingannya bisa karena tempat terjadinya, misalnya si A melakukan pencurian di negara Indonesia dan negara Malaysia, berarti tempat terjadinya dua kan, lokus deliktinya. Tindak pidana yang dilakukan pencurian, pencurian menurut hukum nasional Indonesia dan Malaysia, gitu ya. Atau kepentingan dua negara atau lebihnya karena dari sisi subjeknya, entah dari sisi korban atau pelakunya, gitu ya. Di minggu lalu kita melihat ada kasus di mana warga negara Australia melakukan pembunuhan terhadap warga negara asing, ya kan, Somalia dan lain sebagainya, banyak gitu ya. Berarti kan korbannya punya kewarganegaraan berbeda. Tindakan yang dilakukannya mah hukum pidana nasional gitu. Atau objek hukumnya harta benda milik pihak asing yang dirusak gitu ya, atau kombinasi di antara itu. Oke, jadi transnasional itu begitu ya. Hukum pidana menurut hukum nasional. Tapi kalau yang waktu saya kasih kasusnya genosida, terjadinya sekalipun itu di satu tempat, satu negara, tapi kan genosida itu kejahatan menurut hukum internasional. Ini ya definisi dari kejahatan transnasional. Tapi, nah ini pengantar aja ya. Saya belum ngasih definisinya apa sih kejahatan internasional. Tapi gampangannya kejahatan internasional itu kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan HI. Apa berdasarkan HI ya? Tadi yang kita baca, perjanjian internasional, kebiasaan internasional kayak gitu ya. Gitu aja gampangnya. Nah, ruang lingkup, satu sisi kita tahu ada kejahatan internasional, sisi lain kita tahu ada hukum kejahatan transnasional, tapi itu semua, teman-teman, itu semua masuk ke dalam ruang lingkup hukum pidana internasional. Oke, maksudnya kita sebagai mata kuliah kita pelajaran ini tuh ya mengiakan juga pembahasan tentang kejahatan transnasional karena kita bicara ekstradisi misalnya gitu ya. Itu kan mekanisme formal yang sifatnya sebenarnya ngomongin kejahatan transnasional. Jadi mata kuliah hukum pidana internasional di dalamnya itu isinya ngebahas memang pada dasarnya kejahatan internasional, tapi juga mekanisme transnasional nantinya, gitu ya.
terutama di pertemuan setelah UTS itu kita fokusnya sebenarnya ngebahas dimensi formil. Jadi dalam arti luas yang dibahas atau masuk ke dalam ruang lingkup hukum pidana internasional adalah kejahatan internasional dan transnasional. Dalam arti sempit memang hukum pidana internasional cuma ngebahas kejahatan internasional. Gitu ya. Ini apa klasifikasi lah. Ini terakhir, slide terakhir, ini diagram Venn persinggungan cabang-cabang hukum, aliran hukum internasional mungkin ya. Ada interseksi antara HI dan HN. Kita kalau bicara HAM misalnya bisa juga dari perspektif hukum nasional, bisa juga dari perspektif HI kayak gini ya. Tapi yang namanya HAM sama hukum pidana dan hukum humaniter ini ada persinggungan teman-teman. Maksudnya gimana? Contoh sederhananya, misalnya di dalam hukum hak asasi manusia kita belajar adanya pelanggaran HAM berat ya, gross violation of human rights. Contohnya apa? Genosida. Genosida itu merupakan salah satu kejahatan internasional juga, gitu ya. Jadi pelanggaran HAM iya, pelanggaran tindak pidana internasional iya. Gitu. Pelanggaran humaniter juga iya. Contohnya misalkan ya, selain kejahatan genosida, kejahatan perang misalnya. Kejahatan perang itu kan kejahatan yang dilakukan pada saat konflik bersenjata gitu ya, pada saat adanya tembak-tembakan lah. Gitu. Tiba-tiba nembak, misalnya militer tiba-tiba nembak warga sipil, sebagaimana dilakukan oleh entah IDF di Israel, misalnya kasus Palestina Israel ya, maupun misalnya pejuang Hamas pun juga ya. Kita harus akui bahwa Hamas pun melakukan terhadap sipil itu. Itu kejahatan perang. Kejahatan perang itu merupakan pelanggaran humaniter. Tapi di saat yang sama merupakan kejahatan internasional. Dan di saat yang sama merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Makanya pidana itu di tengah. Gitu. Dan dimensinya bisa internasional, bisa nasional. Nah ini ya, kira-kira ilustrasi yang kalian bisa bayangkan mungkin, gitu ya, untuk mempermudah bahwa nggak jarang ada kalanya tumpang tindih gitu ya. Yang kita omongin tuh kejahatannya ini dia pelanggaran HAM iya, pelanggaran hukum pidana iya, pelanggaran hukum humaniter iya. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada yang mau nanya ini teh, seriusan? Nggak apa-apa, di luar ini juga. Ini saya tutup dulu ya. Karena materinya sih, ini kalau masuk ke slide berikutnya udah membahas kejahatan internasional ya. Yang mana itu mungkin agak banyak. Dan kita akan coba bahas di pertemuan berikutnya ya.